Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video mata kuliah tafsir ayat Tabawi ini. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Mufadol sebagai dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat Tabawi ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan kepada teman-teman yang mana telah membantu saya dalam pembuatan video ini. Marilah langsung saja saya mulai video ini dengan judul Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Quran Surah Al-Baqarah merupakan sebuah surah yang berada di dalam Al-Quran, yang mana posisinya terletak di samping ataupun setelah Quran Surah Al-Fatihah, dan merupakan sebuah surah dengan jumlah ayat terbanyak, yakni dengan berjumlah 286 ayat. Terkhusus ayat 183 ini menjelaskan tentang pentingnya dan wajibnya berpuasa kepada umat muslim. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam, yang artinya menahan. Puasa berdasarkan dari bahasa, artinya adalah menahan. Sedangkan secara istilah, puasa memiliki arti, yaitu menahan diri dari makan dan minum, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa secara garis besar memiliki arti menahan diri dari godaan makanan dan minuman hingga menjaga lisan dari omongan-omongan yang kasar ataupun kotor, hingga menahan diri dari melakukan kegiatan hubungan intim ataupun hubungan badan yang tidak bisa dilakukan pada bulan ini. Puasa sendiri terjadi di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Puasa itu dimulai dari mulainya imsak ataupun azan subuh hingga terbenamnya matahari ataupun mulainya azan maghrib. Berdasarkan dari tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan bahwa Allah telah berkhitab kepada kaum-kaum mukmin dan memerintahkan mereka untuk berpuasa, yakni menahan diri dari makan, minum, hingga bersenggama. Yang mana di dalam puasa terdapat amalan-amalan yang mulia, seperti membersihkan diri, menyucikannya, hingga membersihkan endapan-endapan buruk bagi kesehatan tubuh. Dan di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, yakni mereka
melakukan puasa ini di setiap bulannya itu berjumlah 3 hari. Ini diriwayatkan dari Muaz, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Sesungguhnya puasa ini telah dilakukan dari zaman Nabi Nuh hingga Allah menasaknya. Kemudian seiring berjalannya waktu, puasa ini diwajibkan dan ditetapkan pada bulan Ramadan di setiap tahunnya. Yang mana puasa ini berjumlah ataupun dilakukan sebanyak dalam 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan tersebut. Puasa sendiri merupakan sebuah amal ibadah yang sangat mulia. Kenapa? Karena di saat puasa ini, kita dapat meningkatkan amal ibadah kita ataupun melipat gandakan setiap kegiatan kita. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran. Ketika di bulan-bulan biasa ataupun di hari-hari biasa, itu dikalikan setiap hurufnya 1 pahala. Sedangkan ketika di bulan puasa, itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Jadi, ketika membaca Al-Quran di bulan puasa, 1 huruf itu dikalikan dengan 10 pahala. Bayangkan begitu mulianya, begitu dahsyatnya kita melakukan amal ibadah ataupun akhlak yang mulia di bulan puasa ini. Mengikuti dari Quran Surah Al-Baqarah 183 yang menjelaskan tentang puasa itu wajib atau kewajiban puasa bagi umat Islam, itu hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan-bulan lain itu merupakan ataupun menjadi puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis ataupun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tempat kita melaksanakan puasa wajib tersebut hanya di bulan Ramadan. Di bulan lain itu nggak bisa. Seperti mungkin di bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Muharram, ataupun yang lainnya. Dan beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ataupun di masa bulan puasa, antara lain itu seperti sholat tarawih, sholat witir, dan juga tadarus. Dan sholat tarawih sendiri merupakan sebuah amal ibadah yang sangat istimewa. Mengapa? Karena sholat tarawih ini hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan, di bulan puasa wajib. Di bulan lain itu nggak bisa, di masa lain itu nggak bisa, hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan itu sendiri. Begitu indahnya puasa wajib ini. Nah, kesimpulan dari tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 adalah, yang pertama, Allah menyuruh dan mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan puasa. Terus yang kedua adalah bulan atau masa atau waktu tempat kita untuk melaksanakan puasa wajib ini adalah di bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan itu sendiri merupakan sebuah bulan yang mana posisinya terletak setelah bulan Sya'ban. Yang ketiga, beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu seperti sholat tarawih, sholat witir, tadarus, dan lain sebagainya. Yang keempat, bulan ini merupakan bulan kemuliaan. Kenapa? Karena bulannya puasa wajib ini, semua amalan kita dilipat gandakan.
Contohnya seperti mengaji. Alhamdulillah telah selesai video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.